Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Febri Nugraheni dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. Baik, terima kasih pemirsa. Tentunya saya berbahagia sekali pada malam hari ini masih bisa menjumpai Anda di rumah dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia tentunya. Setelah kita ketahui seperti episode-episode dalam Manage Your Mind sebelumnya, kita akan memberikan suatu tema yang sungguh luar biasa yang nantinya akan memberikan kita ilmu pengetahuan baru mengenai tema-tema yang akan kita bahas pada setiap episodenya. Dan pada malam hari ini tentunya saya juga sudah memiliki tema yang akan kita bahas, yang tentunya tema ini tidak kalah menarik daripada episode kita sebelum-sebelumnya. Nah, pada malam hari ini sebelum kita masuk ke tema, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan kedua narasumber kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini yang akan menemani saya untuk memberikan ilmunya, memberikan pengalaman ataupun memberikan suatu wejangan bagi kita pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Baik, langsung saja saya akan perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Aziz. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Ya, beliau merupakan anggota dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang, perwakilan rohaniawan Muslim. Dan selanjutnya ada Bapak Pandita Sukardi Priya Utama. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Nah, beliau juga tergabung di dalam Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang, perwakilan rohaniawan Kristen dari GSJA. Nah, beliau ini yang nantinya akan menemani saya untuk membahas tema kita pada malam hari ini. Dan untuk tema pada malam hari ini yaitu jadikan nilai agama sebagai motivasi berbuat kebajikan ataupun berbuat kebaikan. Jadi pada malam hari ini Bapak Kiai Haji dan juga Bapak Pandita yang akan memberikan kita pentingnya motivasi untuk melakukan suatu kebajikan kebajikan di dalam agama. Tentunya semuanya mengajarkan tentang kebaikan ataupun kebajikan lah. Jadi pemirsa Dhamma TV, silahkan untuk disimak pembahasan pada malam hari ini dengan saksama supaya kita tahu pentingnya melakukan kebajikan, dan kita harusnya lebih memotivasi lebih mau untuk berbuat kebajikan dengan nilai-nilai agama tentunya. Baik, langsung saja kita akan masuk pembahasan tentang jadikan nilai agama sebagai motivasi berbuat kebajikan. Saya akan langsung kepada Bapak Kiai Haji. Yang ingin saya tanyakan yaitu apa sebenarnya yang dimaksud dengan agama dan moral begitu, Bapak. Jadi mungkin kebanyakan orang tahu, oh ini saya agamanya Muslim, saya agamanya Kristen begitu. Tetapi tidak tahu sebenarnya definisi ataupun pengertian dari agama itu apa, dan juga tentang moral begitu, moral dalam kehidupan kita. Silahkan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Rahayu, salam kebajikan. Para pemirsa Dhamma TV, tadi ada pertanyaan dari presenter bahwa apa yang dimaksud dengan agama dan moral. Agama itu kalau kami di dalam Islam atau mungkin secara umum bahwa agama itu adalah satu pedoman, satu pedoman yang harus diikuti oleh setiap manusia dalam rangka untuk mencari kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, di dunia ataupun sesudah di dunia ini menurut agama lain barangkali. Kalau di Islam di dunia sampai di akhirat, sehingga dengan berpedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berpedoman kepada agama, maka kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya petunjuk-petunjuk agama, ajaran-ajaran agama itu dengan baik, maka ini yang kita harapkan, kita akan berkebahagiaan, keselamatan baik itu di dunia maupun di akhirat.
Sementara sebagai moral itu adalah sebagai wujud dari nilai-nilai ajaran agama itu, ya. Kalau seperti misalnya akhlak, ada akhlakul karimah yang selama ini menjadi menjadi tujuan, menjadi yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari, dan semua agama, semua masyarakat itu di semacam akhlak itu ada termasuk moral. Dari moral itu adalah merupakan bentuk pelaksanaan daripada ajaran agama itu sendiri. Oleh karena itu agama sebagai petunjuk, tetapi kalau tidak dilaksanakan berarti manusia itu juga tidak melaksanakan moral, sehingga kehidupannya akan menjadi liar dan sebagainya, karena tidak ada petunjuk-petunjuk agama yang dijadikan sebagai pedoman, ya. Jadi liar, dan itulah moral. Kira itu. Begitu. Jadi menurut Bapak Kiai Haji bahwa agama ini adalah sebagai suatu, dikatakan sebagai landasan begitu ya Bapak, ya, pedoman hidup kita di dalam masyarakat. Ajaran agama tentunya ajaran yang bagus-bagus. Jadi kalau misalnya kita memiliki pedoman yang bagus, kehidupan kita sebagai manusia juga diharapkan sesuai dengan nilai-nilai agama yang diyakini, nilai-nilai agama yang dianutnya, dan juga moral pasti ada kaitannya dengan agama begitu. Orang yang bermoral udah pasti orang yang beragama begitu ya Bapak ya. Tapi kalau orang yang tidak bermoral, nah ini sudah pasti mungkin nilai-nilai dari agama. Ya, nilai-nilai agamanya ataupun ke spiritualitasnya juga jauh ya, jauh daripada nilai-nilai agama yang mungkin kurang diamalkan ataupun kurang diyakini bagi seorang umat manusia begitu. Baik. Kemudian selanjutnya saya ingin ke Bapak Pandita Soekardi begitu. Saya ingin bertanya mengenai pentingnya penanaman nilai-nilai agama begitu Bapak. Pentingnya penanaman nilai agama dan nilai moral di dalam kehidupan sehari-hari, karena kita melihat memang zaman saat ini begitu penanaman nilai agama itu menjadi suatu hal yang sulit dilakukan karena mungkin sudah tergeser oleh nilai-nilai yang lain, ilmu-ilmu yang lain, sehingga perlu untuk ditingkatkan penanaman nilai-nilai agama. Jadi pentingnya penanaman nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral menurut Bapak Pandita seperti apa? Terima kasih. Sebelumnya perkenankan kami menyapa para pemirsa Dhamma TV yang tercinta dimanapun saja penjenengan berada. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan Rahayu. Terima kasih presenter sudah menanyakan pentingnya menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan keseharian bagi tentu saja pemeluknya. Nah, begini, menurut komunitas agama kami, yakni Kristen, kami komunitas Kristen atau orang-orang yang berkepercayaan di dalam agama Nasrani ini, dasar pedomannya adalah apa yang disebut dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, di dalam Alkitab itu ada dituliskan di sana bahwa semua orang yang percaya itu harus punya iman, ya, bukan hanya percaya tetapi iman, artinya lebih dalam dari percaya. Dan disebutkan iman tanpa perbuatan itu adalah kosong, pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman sebesar apapun tanpa action, begitu istilahnya, tanpa aplikasi di dalam kehidupan itu adalah nol besar. Itu sebabnya maka setiap insan-insan yang berkepercayaan, khususnya bagi komunitas kami, itu harus mengamalkan
nilai-nilai agamanya yang berdasarkan atas perintah-perintah Tuhan tadi di dalam kehidupan sehari-hari. Karena di lain sisi, seluruh kitab yang diyakini itu ada dua hal yang perlu dilaksanakan. Yang pertama, perintah Tuhan itu mengatakan hendaknya kamu mengasihi kepada Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua, yang sama juga dengan itu, kamu harus mengasihi kepada sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di dalam dua kalimat inilah ya ringkasan atau ya inti dari seluruh isi Alkitab yang diyakini oleh komunitas Kristen itu adalah firman Allah. Jadi penting sekali untuk menanamkan pertama keimanannya, dan yang kedua bukan hanya iman tetapi penerapan di dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai keagamaannya itu harus bisa dinikmati oleh orang-orang lain. Sungguh pun orang lain itu beda agamanya, sungguh pun orang lain itu beda sukunya, sungguh pun orang lain itu beda etnisnya, misalnya seperti itu. Jadi penting sekali menanamkan nilai-nilai itu pertama di dalam hati mereka para umat, dan umat dipacu untuk bisa mengaplikasikan semua nilai-nilai itu dalam kehidupan, karena tidak ada satu agama pun yang mengajarkan sesuatu yang salah atau yang buruk, karena Allah yang berfirman itu adalah Allah yang benar. Seperti itu. Jadi penting sekali. Penting sekali tentang penanaman nilai-nilai agama dan juga moral di dalam diri kita sebagai manusia. Nah, baik pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, luar biasa sekali pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih dengan Bapak Kiai Haji Abdul Aziz dan juga Bapak Pandita Soekardi Priya Utama. Nah, beliau merupakan anggota dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang Raya. Baik, pemirsa Dhamma TV, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita pada malam hari ini dengan tema jadikan nilai agama sebagai motivasi berbuat kebajikan. Nah, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Bapak Kiai Haji mengenai pengertian agama dan juga moral, serta penjelasan dari Bapak Pandita mengenai pentingnya nilai-nilai agama dan juga pentingnya kemoralan yang ada di dalam diri manusia. Kemudian selanjutnya saya ingin ke Bapak Soekardi begitu mengenai sebenarnya berbuat kebajikan begitu, karena tema kita ini kan pada malam hari ini jadikan nilai agama sebagai motivasi berbuat kebajikan. Nah, menurut Bapak Pandita ya, sebenarnya nilai agama ataupun kebajikan ya, saya ingin bertanya ini kebajikan begitu Bapak, yang dimaksud dengan kebajikan ya, yang dimaksud dengan kebajikan itu sebenarnya apa secara pandangan Bapak Soekardi begitu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saya ingin mencoba untuk menjelaskan apa makna dari kata kebajikan. Kebajikan. Kata kebajikan itu lebih dari baik, ya. Karena menurut saya kebajikan itu mengandung unsur. Yang satu adalah kebaikan. Yang kedua, kebaikan yang mengandung kebenaran. Nah ini. Jadi kadangkala ada sesuatu yang baik tapi belum tentu benar. Kemudian ada yang benar tapi belum benar yang hakiki, karena di dalam kebenaran itu bisa dipilah-pilah.
Terkadang orang itu bertahan pada kebenaran benar menurut saya, Nggih. tapi belum tentu benar menurut yang lain. Betul. Benar menurut keluarga saya, belum tentu benar menurut tetangga. Nggih. Benar menurut saya, tapi belum tentu benar menurut pemerintah yang ada. Benar menurut saya, belum tentu benar menurut pandangan kebenaran yang digariskan oleh Allah melalui kebenaran firman-Nya. Nggih. Itu sebabnya kata orang Jawa itu begini, kuwi ya bener ning durung mesti bener. Nah, Nggih. itu katanya. Itu sebabnya kebajikan itu adalah mengandung unsur baik tapi juga benar. Benar. Begitu. Jadi penerapan tentang kebajikan sekali lagi kepada tadi sudah saya sampaikan bahwa dasar pedoman terutama sekali yang saya tahu ya yang saya yakini ya, sedangkan yang diyakini oleh Yai Ajis saya juga tidak bisa. Ya, jadi sementara ini ya, jadi begini, setiap insan yang beragama yang meyakini dan percaya pegang teguh akan Alkitab yang diturunkan oleh Allah di dalam agamanya yang diyakini, hendaknya mengamalkan dengan benar. Nah itu. Jadi apa yang dikatakan di dalam firman-Nya itu pasti benar, Allah itu benar. Jadi dengan mengamalkan apa yang tertulis di dalamnya sebagai tuntunan hidup baik secara rohani atau moralnya, nah ini pasti nanti akan menghasilkan suatu kebajikan. Nah, suatu kebajikan yang diamalkan nampak di dalam permukaan aplikasi di dalam kehidupannya, baik itu di tengah-tengah sebagai insan pribadinya, baik itu di tengah-tengah keluarganya, baik itu di tengah-tengah komunitas agamanya, baik itu di lingkungan keluarga besar masyarakat. Nah, ini nanti bisa dinikmati, dirasakan oleh sekitar kita, ya, diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat dan akhirnya, nah, mereka terimbas. Nah, dan apa yang disebut bisa nanti masyarakatnya tentram, damai, ya, kemudian akhirnya mereka bisa ya menikmati ya pertama apa yang diupayakan oleh pemerintah melalui ini ya implementasi di dalam kehidupan toleransi ini, dan juga sebagai insan yang memang mengaku komunitas suatu agama. Seperti itu. Jadi ya, kebajikan itu lebih dari baik, begitu ya, lebih Bapak? dari baik. Lebih dari baik. Jadi silahkan ya pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada berbondong-bondong untuk melakukan kebajikan sesuai dengan ajaran agama yang diyakini. Seperti ya. itu. Jadi kita meyakini suatu agama, ya silahkan lakukan kebajikan tersebut sesuai dengan ajaran agama yang kita yakini masing-masing, begitu. Kemudian selanjutnya saya ingin berpindah ke Bapak Kiai Haji, begitu. Yang tadi kita sudah belajar tentang berbuat kebajikan ataupun kebajikan itu apa, begitu. Kemudian yang ingin saya tanyakan selanjutnya manfaatnya, Bapak. Menurut Bapak Kiai Haji, setelah kita berbuat kebajikan, begitu, kita sudah mengupayakan untuk selalu berbuat bajik. Manfaat yang akan kita peroleh daripada kita berbuat kebajikan menurut keyakinan dari Bapak Kiai Haji itu seperti apa? Silahkan Bapak. Terima kasih. Kita di dalam agama apapun selalu memberitakan kebajikan, melaksanakan kebajikan. Tentu yang namanya perintah agama, perintah Tuhan, tidak ada yang mubazir, tidak ada yang tidak bermanfaat. Kalau diperintah kebaikan, melaksanakan kebaikan, kebajikan, kalau itu dilaksanakan tentu akan bermanfaat. Ya, kalau dilarang melakukan ini tentu itu akan menjadi mudarat. Ya. Nah, ini oleh karena itu pentingnya kan kebajikan dilakukan itu. Ya, kalau tadi dalam agama bahwa melaksanakan ajaran agama itu adalah satu kebajikan,
Pertama, kalau untuk dirinya adalah untuk keselamatan, kebahagiaan, ketenteraman, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Kemudian, nah, kebajikan itu apa sih sesungguhnya? Kebajikan itu sebenarnya adalah sesuatu yang dikerjakan dan hasilnya itu akan bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, dan itu kebajikan itu dicintai oleh Tuhan. Kalau dalam Islam dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kebaikan. Maka kalau itu dilaksanakan berarti nilai ibadah. Kalau ya, dinilai ibadah, maka tentu akan untuk menjadi penting bagi kehidupan di dunia dan akhirat ini. Oleh karena itu, maka di dalam Islam ada perintah-perintah untuk melakukan kebajikan. Akhirnya misalnya tahun ini kebajikan harus lebih bagus daripada tahun kemarin, ya. Tahun yang akan datang harus lebih baik daripada hari ini. Dan ini satu motivasi dari agama untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan atau kebajikan di dalam kehidupan kita. Dan tentu yang jelas bahwa manfaatnya adalah untuk kepentingan, untuk manfaat untuk diri sendiri, baik itu dalam kehidupan dia dan juga manfaat orang lain. Untuk diri sendiri misalnya, kalau kita selalu berbuat baik kepada orang lain, tentu orang lain akan menghargai kita, orang lain kepada senang kita menjadi tentram, orang lain tidak curiga dan sebagainya. Itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita yang melaksanakan kebaikan. Belum nanti nilai-nilainya di akhirat. Gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya begitu ya Bapak. Tadi Bapak Kiai Haji juga sempat sampaikan bahwa kebajikan ini sebagian dari ibadah begitu ya Bapak. Sebagian dari ibadah. Jadi kalau tahu bahwa kebajikan itu adalah sebagian dari ibadah, tentunya bukan hanya di agama Muslim tetapi juga di Kristiani begitu ya Bapak ya, bahwa kebajikan itu merupakan sebagian dari ibadah ya. Ibadah, kita sudah beribadah. Beribadah berarti menjalankan perintah agama, betul begitu ya Bapak ya. Jadi sudah sepatutnya kita bersama-sama ya melakukan perbuatan bajik ya. Perbuatan bajik ini yang nantinya akan menjadi bekal ya, bekal kita di kehidupan ya. Jadi entah itu nanti kalau misalnya dalam kepercayaan agama Muslim di akhirat nanti begitu ya Bapak ya. Nah, baik. Selanjutnya saya ingin kembali kepada Bapak Pendeta Soekardi begitu. Mengapa ini ya Bapak ya, mengapa kita sebagai manusia, mengapa kita sebagai umat beragama begitu harus melakukan suatu kebajikan yang dilandasi dengan pengertian agama begitu Bapak? Karena kan mungkin misalnya kita berbuat kebajikan, yang penting kita berbuat kebajikan tanpa memasukkan unsur-unsur nilai-nilai agama yang ada di dalamnya begitu, di dalam suatu perbuatan bajik tersebut. Jadi mengapa kita sebagai manusia harus melakukan hal itu begitu Bapak? Dipersilahkan. Terima kasih. Jadi kenapa kita sebagai insan yang beragama harus melakukan ya apa yang kita yakini. Nah, sebelum kita melakukan dan apa yang kita yakini, perlu di sini ada suatu dasar pengertian dan pemahaman. Jadi orang-orang beriman kecuali harus melakukan perintah-perintah agama yang diyakininya, harus didasari dengan pemahaman dan pengertian ya. Karena tanpa didasari dengan pemahaman dan pengertian, itu nanti andai kata orang olahraga, misalnya olahraga tinju ya, ini akan meninju dengan sembarangan. Dengan sembarangan. Jadi kalau orang dalang begitu, kemudian dalang sing tanpa pakem. Nah, seperti itu. Itu sebabnya Tuhan Allah sendiri menyampaikan firman-Nya supaya itu menjadi tolok ukur agar manusia-manusia itu bisa melaksanakannya di dalam apa yang dia yakininya. Nah, itu perlu sekali pemahaman. Karena apa? Tadi saya sebutkan di muka tadi bahwa seluruh isi Alkitab tergantung pada dua kalimat, yakni secara vertikal ini mengasihi kepada Tuhan Allah dengan segenap hati, dan yang kedua sebagai pengamalannya
hendaknya kamu mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, supaya di dalam hal mengasihi dirimu sendiri sebagai aplikasi ibadahnya kepada Allah ini tidak sembarangan, artinya nanti jangan sampai salah arah, atau kalau dikatakan seperti halnya orang yang orang yang olahraga tinju itu tinju dengan sembarangan kemudian disebut dengan hanya meninju angin, menguras tenaga, tidak ada manfaatnya. Betul, begitu. Nah, itu sebabnya perlu adanya pemahaman, perlu adanya pengertian. Nah, untuk pemahaman dan pengertian itu saya rasa, menurut saya masing-masing pemeluk agama itu harus betul-betul ini di dalam hal ngajinya itu kudu yang sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Karena terus terang saja, seperti halnya kami ini komunitas Kristen, tidak semuanya inklusif, tapi ada yang eksklusif kadangkala. Tapi bagaimana? Memang harus eksklusif. Tapi di mana kita menerapkan eksklusifnya, di mana kita menerapkan inklusifnya, ini kita harus paham betul. Nah, nanti kalau tidak begitu, saya misalnya seorang Kristen beraliran misalnya sedikit radikal misalnya. Nah, ini kalau di dalam ajarannya itu kita memahami, tidak mengerti, maka kami nanti bukan intoleran. Tetapi nanti seperti itu. Baik, terima kasih ya. Jadi begitu pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, penjelasan Bapak Soekardi mengenai pentingnya melakukan kebajikan ya. Jadi pemirsa Dhamma TV jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So manage your mind. Kita masih dengan tema yaitu tentang jadikan nilai agama sebagai motivasi melakukan kebajikan. Dan tadi sudah disampaikan dengan panjang lebar dari Bapak Pendeta dan juga Bapak Kiai Haji mengenai ini ya, nilai-nilai agama sebagai motivasi berbuat kebajikan. Dan tadi kita sudah sampai kepada pembahasan tentang mengapa seorang manusia harus melakukan kebajikan yang tadi diawali dari penjelasan Bapak Pendeta. Dan kita akan dengarkan penjelasan dari Bapak Kiai Haji mengenai pentingnya kita sebagai manusia melakukan kebajikan. Dipersilahkan Bapak. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa kita melaksanakan kebajikan menjadi kebutuhan kita, menjadi sangat penting bagi kehidupan kita. Karena apa? Kalau di dalam Islam itu ada firman Allah dalam Al-Quran, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang berbuat kebajikan, ya, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang yang beriman, maka akan Tuhan berikan kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik bisa kehidupan di dunia, bisa kehidupan di akhirat. Ya, di dunia banyak macamnya. Mungkin kehidupan yang baik, kita akan dimudahkan rezekinya, kita akan diberikan kehidupan yang barokah, ya, di dalam umur yang barokah, kemudian ilmu yang barokah dan sebagainya. Di akhirat tentu yang diharapkan adalah surga Tuhan, kan, ya, surga Allah. Nih, jadi penting yang kebajikan itu adalah kita akan dijanjikan oleh Allah akan memperoleh kebajikan, akan memperoleh kehidupan yang baik. Ya, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Dan ini sebab yang menjadi tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia. Saya rasa semua manusia, kalau di dalam Islam ada doa yang selalu diharapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kami kehidupan yang baik, ya, di dunia, kehidupan yang baik, dan kehidupan yang baik juga di akhirat. Nah, ini
tujuan hidup manusia adalah memperoleh kebajikan, memperoleh kebaikan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, bagi yang tidak melaksanakan kebajikan, tentu kehidupan di dunia dan akhirat yang baik tentu tidak akan diperoleh. Maka saya dengan harapan semua manusia kehidupannya baik di akhirat, saya yakin semua manusia itu mengharapkan kehidupan yang baik di dunia akhirat. Cuma kadang-kadang tidak tahan godaan, tidak akan gangguan di dalam kehidupan di dunianya, terpengaruh oleh pergaulan sehingga berbuat tidak baik. Nah, ini akan menjadikan tidak sesuai dengan perintah Allah itu. Kira gitu. Jadi begitu ya. Jadi menurut pandangan Bapak Kiai Haji mengenai pentingnya kita sebagai manusia melakukan kebajikan tadi telah disampaikan. Jadi silakan bagi Anda pemirsa Dhamma TV yang beragama Muslim untuk melakukan apa yang tadi sudah Bapak Kiai Haji sampaikan begitu. Kemudian saya akan kembali ke Bapak Pendeta Soekardi begitu. Kemudian yang saya tanyakan yang menjadi landasan begitu. Apa yang menjadi landasan untuk berbuat kebajikan begitu Bapak? Jadi kita berbuat kebajikan tentunya memiliki landasan. Nah, menurut Bapak Pendeta Soekardi ini apa yang menjadi landasan kita untuk berbuat kebajikan? Dipersilahkan Bapak. Ya. Kembali lagi kepada apa yang sudah saya terangkan lebih dahulu tadi, bahwa kasih itu pertama vertikal, mengasihi kepada Allah, dan diaplikasikan mengasihi kepada sesamanya. Dan di sini perlu saya tegaskan dasar kenapa kita harus melakukan kebajikan. Ya tentu saja kita berangkat dari kita ini mengasihi kepada Tuhan. Kepada Allah. Dan itu harus diaplikasikan kepada sesama. Ada firman yang mengatakan bahwa kalau kamu mengatakan kamu mengasihi kepada Allah, padahal kamu membenci saudaramu, kamu menjadi orang yang berdusta. Bagaimana kamu bisa mengasihi kepada Allah yang tidak nampak, artinya tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kemudian kepada saudaramu yang nampak dengan mata jasmani saja kamu tidak bisa mengasihi. Ya. Itulah dasarnya kenapa kita. Dasarnya adalah taat patuh terhadap perintah-perintah Allah. Sama dengan Bapak Yai tadi dikatakan bahwa apa yang kita kerjakan di sini itu nanti menentukan pahalanya yang di sana. Itu sebabnya kalau kita melakukan kebajikan, ya hati itu rasanya damai. Hati itu rasanya sejahtera. Rasanya lego begitu kalau sudah bisa melaksanakan perintahnya Gusti Allah itu. Nah itu sebabnya yang mendasari itu adalah kasih, karena memang di dalam kekristenan itu hukumnya adalah hukum kasih. Tadi kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Jadi yang mendasari adalah bagaimana kita beribadah, taat patuh setia melakukan kehendaknya Tuhan melalui firman-Nya. Itulah yang disebut dengan istilah ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya, kalau Kristen hanya hari Minggu datang ke gereja hanya 2 jam, tetapi ibadah itu Senin juga harus ibadah, Selasa ibadah. Nah tapi kadangkala kelemahan manusia itu ya nek Minggu 2 jam wis beribadah di gereja, nanti Senin lupa, Selasa lupa. Nah ini itu tidak mempunyai dasar. Itu sebabnya mari dasarnya itu adalah kasih, mengasihi kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Nah, dan yang kedua mengasihi kepada sesama sebagai aplikasi mengasihi kepada Allah. Seperti apa dasarnya? Bagaimana kamu mau mengasihi Allah yang tidak nampak, sedangkan terhadap saudaramu yang kelihatan saja kamu tidak bisa mengasihi, justru malah memusuhi, begitu. Nah, itu dasarnya adalah, yaitu tadi sekali lagi ngibadah. Nah, ngibadah itu bukan hanya Minggu 2 jam itu, tetapi setiap saat apa yang kita lakukan harus kita dasari dengan ibadah. Ya. Apapun saja yang kamu lakukan,
itu hendaknya kamu lakukan seperti kamu lakukan kepada Allah. nggih. Demikian juga ada ayat yang mengatakan, kalau kamu makan atau kamu minum atau berbuat sesuatu yang lain, apa saja, nah itu lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan Allah. Nah, jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, baik itu makan, baik itu minum, baik mengerjakan sesuatu yang lain, hendaknya ini asma Allah ini yang dimuliakan. Kita tidak boleh mencari kemasyhuran dirinya sendiri. Jadi dasarnya adalah ibadah. Dasarnya adalah kasih. Demikian, Mbak. Baik, jadi begitu pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada ya. Jadi yang menjadi dasar itu adalah ibadah, begitu ya. Yang menjadi dasar adalah ajaran-ajaran dari agama yang kita anut, yang kita yakini. Baik, begitu. Dan selanjutnya saya ingin kembali kepada Bapak Kiai Haji. Hampir sama pertanyaannya ya. Yang menjadi landasan ya, yang menjadi landasan untuk berbuat bajik, untuk berbuat kebajikan sesuai dengan keyakinan dari Bapak Kiai Haji, begitu. Silahkan Bapak. Ya, jadi Pak Sukarti sudah banyak menyampaikan, dan memang ya ibadah. Jadi bagi kami landasan untuk melaksanakan kebaikan, tentu kalau di dalam Islam itu adalah ada Al-Quran, hadis, kemudian petunjuk-petunjuk para ulama. Ya, bagaimanapun ulama itu sekarang yang ada adalah merupakan pewaris para nabi. Nabi sekarang juga tidak ada, ya. Jadi sebagai pengganti nabi, sebagai pewaris nabi, para nabi adalah ulama. Maka ada 4 landasan sebetulnya yang kita jadikan untuk sebagai pedoman untuk melaksanakan kebaikan. Jadi benar menurut Al-Quran, benar menurut hadis, benar menurut pendapat ulama, dan benar menurut petunjuk-petunjuk. Nah, ini sesuatu yang menjadi landasan dalam berbuat. Kalau kita berbuat kebajikan dan selain melaksanakan sesuai dengan aturan ajaran agama, yang paling penting ada benar seperti yang dikatakan Pak Sukarti, bahwa kita harus landasi dengan iman. Satu perbuatan baik apapun yang kita lakukan dan itu kita dasari dengan iman, dan apalagi diniati ibadah, maka nilainya adalah ibadah. Pasti itu nilai ibadah. Nah, kalau sudah ibadah berarti kita sudah melaksanakan sebagian dari ajaran agama. Betul apa katanya Pak Sukarti, di Islam pun juga ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya ibadah haji, bukan hanya zakat, tetapi segala kebaikan yang kita lakukan. Kalau di Islam ada hablum minallah, hablum minan nas. Kalau di Kristen kasih pada Allah dan kasih pada sesama. Kalau di Islam hablum minallah, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita dengan manusia. Kita berbuat baik kepada manusia, kita landasi dengan iman, dan kita dasari dengan niati dengan ibadah, maka nilainya adalah ibadah. Ini berarti kita sudah melaksanakan hablum minallah sekaligus hablum minan nas. Baik, terima kasih ya. Begitu pemirsa Dhamma TV mengenai landasan ya, landasan kita untuk berbuat kebajikan. Jadi sudah tahu mengenai landasan kita ya, supaya kita bisa berbuat kebajikan, silahkan dipraktekkan sesuai dengan ajaran dan keyakinan kita masing-masing, begitu. Baik pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih dengan Bapak Kiai Haji Abdul Aziz dan juga masih bersama dengan Bapak Pendeta Sukardi Priya Utama. Dan pembahasan kita pada malam hari ini juga masih dengan tema, yaitu jadikan nilai agama sebagai motivasi berbuat kebajikan. Ya, dari tadi kita awal sudah
banyak membahas tentang nilai-nilai agama dan juga kemoralan. Nah, dari pembahasan kita dari awal tadi sampai saat ini tentunya sudah banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan yang berkaitan dengan nilai-nilai agama dan juga berbuat kebajikan. Dan nilai-nilai agama tentunya berkaitan dengan agama yang pemirsa Dhamma TV masing-masing anut ya. Jadi silahkan untuk lakukan kebajikan sesuai dengan keyakinan yang Anda yakini masing-masing begitu. Dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu tentang jadikan nilai agama sebagai motivasi kebajikan. Saya akan bertanya kepada Bapak Kiai Haji ya, mengenai ini masuk ke FKUB begitu ya Bapak ya. Jadi saya ingin tanyakan adalah program apa saja yang telah dilakukan FKUB begitu untuk mengajarkan tentang kebajikan begitu. Apakah ada program khusus dari FKUB untuk bersosialisasi tentang kebajikan begitu? Dipersilakan Bapak. Baik. Dalam hal kebajikan, melaksanakan kebajikan ini, sebenarnya KUB sekalipun punya tugas pokok menjaga mewujudkan kerukunan umat beragama dan memberikan rekomendasi pendirian tempat ibadah, tapi dalam hal sosialisasi ke masyarakat yang selama ini kita laksanakan ke desa-desa, kecamatan-kecamatan maupun itu semuanya juga tidak pernah menyimpang dari atau tidak meninggalkan ilmu-ilmu agama. Jadi kebajikan-kebajikan di bidang di agama itu selalu dilaksanakan, juga disampaikan kepada masyarakat setiap kita bertemu. Oleh karena itu maka kadang-kadang semua para pihak atau pengurus ini semuanya juga kebagian untuk menyampaikan materi-materi pembinaan kepada masyarakat, bukan hanya pembinaan kerukunan, bukan hanya tapi juga termasuk pembinaan keagamaan, yang di dalamnya tentu nilai-nilai keagamaan itu masuk di dalam KUB, dan itu memang nggak bisa dipisahkan. Bagaimana kita akan bisa merugikan umat kalau tidak didasari dengan nilai-nilai agama? Bagaimana kita akan beribadah dengan baik, menjalankan ibadah dengan baik kalau tidak didasari dengan nilai-nilai agama. Jadi tetap KUB setiap kali di dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dimanapun, tingkat kecamatan kabupaten, selalu nilai-nilai agama tidak pernah terlupakan, dan ini selalu disampaikan. Terima kasih. Begitu ya, jadi memang FKUB sudah berupaya untuk tetap menanamkan nilai-nilai agama di dalam semua kegiatan begitu, di dalam semua program yang dilakukan oleh FKUB ini, memasukkan atau menyelipkan nilai-nilai keagamaan yang tentunya hal ini membuat kita sadar bahwa tentu penting sekali untuk sadar tentang pentingnya nilai-nilai agama begitu. Kemudian terakhir kepada Bapak Pendeta Soekardi ini, pertanyaan terakhir dari saya begitu Bapak, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan juga pentingnya memposisikan nilai-nilai agama sebagai motivasi untuk berbuat kebajikan begitu Bapak? Jadi saya ulangi sekali lagi, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai agama sebagai motivasi berbuat kebajikan? Begitu Bapak, dipersilahkan. Nah, untuk menjawab hal ini, saya ingin memberikan gambaran sebentar. Oke, silakan Bapak. Saya ini dulu jebolan pendidik di SD. Oke. Artinya guru. Ya. Saya ingin agar saya ini bisa menanamkan rasa sadar kepada anak-anak, supaya mereka itu hanya bisa sadar karena sebagai seorang murid itu sadar untuk belajar. Itu mulai saya mengajar sampai dengan saya pensiun, itu saya tidak mampu dan mungkin ya sungguh pun tidak dikatakan gagal, tidak berhasil
untuk bisa menyadarkan anak-anak itu. Ini ya. Nah, ini pertanyaan yang sangat sulit. Karena agama itu ya, manusia itu terdiri dari 2 komponen. Ya, kalau 3 komponen juga boleh. 3 komponen ini tubuh, jiwa, dan roh. Kemudian kalau 2 komponen jasmani maupun rohani. Nah, yang ditanyakan ini masalah yang rohani ini. Nah, ini bagaimana cara bisa menumbuh kembangkan dan memberikan motivasi supaya mereka semangat untuk melakukan ajaran agamanya, kemudian bisa diterapkan nilai-nilai keagamaan yang diyakini itu untuk bisa dinikmati oleh orang lain, kan begitu ya intinya ya. Nah, ini saya rasa ya kita sebagai tokoh-tokoh yang berkecimpung di dalam bidang keagamaan, ini kami hanya bisa saja dengan memotivasi mereka. Nah, itu tadi, memotivasi mereka agar mereka itu bisa meningkatkan, pertama, meningkatkan pengalaman, pengetahuan, pengertian, dan pemahaman tentang agama yang diyakini. Ini pertama. Kalau mereka sadar, berarti mereka rohaninya ya sedikit ada pertumbuhan. Ya, sedikit ada pertumbuhan. Pertumbuhan itu juga di dalam rohani bisa disebutkan dengan istilah menjadi dewasa. Nah, ini untuk mendewasakan itu, selain itu memotivasi, kalau Anda melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan ajaran yang diyakini, maka coba diperhatikan dan dititeni bagaimana sih rasanya, bedanya dengan kalau sampean meninggalkan ajaran-ajaran itu, tidak menerapkan dengan konsekuen. Sekarang menerapkan dengan sungguh-sungguh, coba bedakan, tentu ada bedanya. Cuma seperti itu saja kewajiban-kewajiban kami untuk memotivasi mereka. Memotivasi mereka. Yang kedua juga memotivasi, coba rasakan, nek sampean maring ibadah itu rasanya piye, terus perubahan dalam kehidupan Anda itu bagaimana, cuma seperti itu. Nah, dengan adanya pengalaman sendiri, maka itu akan membuat kesadaran hati mereka. Oh iya, nek ngono aku kudu begini, ya itu. Jadi untuk menumbuh kembangkan dan menumbuhkan rasa sadar itu memang sulit. Tetapi itu bukan hal yang mustahil. Memang mungkin bagi manusia yang terbatas kemampuannya seperti saya itu, waduh langka, tidak mungkin saya bisa berhasil. Itu bagi manusia. Tetapi karena yang dipergumulkan atau yang digumuli itu ada bertalian dengan rohani, hubungan antara insan rohani ini dengan Tuhan Allah penciptanya. Saya rasa Tuhan Allah pencipta itu juga tidak akan sari, ya. Tentu akan memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan agar mereka bertumbuh di dalam kerohaniannya, yang akhirnya menyadari betul karena pemahaman dan pengertian yang mereka miliki. Mungkin seperti itu. Gitu Bapak ya. Jadi tentang untuk meningkatkan ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasi untuk berbuat kebajikan begitu. Kemudian terakhir dari Bapak Kiai Haji, saya ingin memberikan waktu untuk Bapak Kiai Haji menyampaikan pesan-pesannya untuk pemirsa Dhamma TV di rumah yang mungkin saat ini sedang menonton begitu. Pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang memunculkan motivasi dalam berbuat kebajikan. Dipersilahkan Bapak. Baik, para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, sebagai pengurus FKUB Kabupaten Malang, tentu kami mengajak kepada para pemirsa dari semua agama, marilah kita berusaha untuk meningkatkan kebajikan di dalam kehidupan sehari-hari, agar kita memperoleh satu kebaikan, satu kedamaian, hingga kita akan memperoleh keselamatan, kebahagiaan, baik itu di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Dan mari kita tingkatkan kebajikan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita beralih dari kehidupan penuh dengan berorientasi pada materi,
kita beralih ke dalam kehidupan yang bernilai ibadah. Bukan semata-mata kita tidak mau materi, tetapi juga jangan melupakan kebahagiaan kita untuk urusan di akhirat nanti. Kehidupan di dunia tetap kita raih dengan sebaik-baiknya, seperti kita akan hidup selamanya, tapi kebaikan, kehidupan di akhirat, mari itu juga kita capai, seolah-olah kita besok kita akan mati. Sehingga dengan demikian, kita akan berusaha, kalau sadar kita besok akan mati, tahu kalau besok akan mati, sekarang mungkin akan berbuat baik, sehari mungkin akan berbuat baik sebaik-baiknya. Saya kira itu, dan jangan lupa sekali lagi mari kita bersama-sama sadari bahwa kebajikan, meningkatkan kebajikan itu menjadi satu kepentingan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari yang akan datang lebih baik daripada hari ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Soekardi Priyautama dan juga Bapak Kiai Haji Abdul Aziz yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya di sini untuk memberikan ya wawasan-wawasan baru dan ilmu-ilmu baru bagi pemirsa Dhamma TV di manapun berada, begitu. Jadi pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia bersama kami untuk mendengarkan pengetahuan dan juga mendengarkan tentang ilmu-ilmu yang tadi sudah Bapak Pendeta Soekardi sampaikan dan juga Bapak Kiai Haji Abdul Aziz sampaikan. Dan akhirnya saya Febri Nugraheni undur diri dari hadapan Anda bersama dengan Bapak Pendeta Soekardi Priyautama dan juga bersama dengan Bapak Kiai Haji Abdul Aziz. Jangan lupa tetap saksikan Manage Your Mind hanya di Dhamma TV. Akhirnya saya ucapkan selamat malam dan salam bahagia.